Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kegan Adha Fernando yang biasa dipanggil Kegan, dan sekarang saya akan memberitahu kalian cara konfigurasi routing mark dan apa itu routing mark. Oke, jadi yang pertama, apa itu routing mark? Ya, routing mark. Routing mark itu adalah eh, pengambilan jalan routing. Ya, jadi tuh misalkan kita nih Eee, traffic ICMP pengen kita pengen kita masukkan ke jalur mana gitu. Misalkan ICMP pengen ke Telkom dan traffic lainnya pengen ke Bisnet. Caranya gimana? Ya, caranya menggunakan routing mark ini. Ya. Dan sekarang kita akan langsung saja ke konfigurasikan. Oke. Oke. Jadi kita akan masuk ke router kita, dan ini adalah router kita. Nah, sebagai langkah awal, seperti biasa kita harus menghubungkan router pribadi kita ke ISP, yaitu ke Telkom dan ke Bisnet gitu ya. Dengan cara ya menyamakan IP-nya dan membuat routing statik ya. Nah, ini kita sudah saya sudah membuat IP-nya di sini. Tek tek. Nah, omong-omong, kita menggunakan topologi seperti ini ya. Jadi ke Telkom itu menggunakan 10.10.10.1/30. Gateway-nya 10.10.10.1/30. Dan ke Bisnet, gateway-nya menggunakan 20.20.20.1/30. Nah, jadi langsung saja sudah dibuat. Nah, jika habis itu setelah membuat IP, kita langsung saja ke DNS. Nah, kita buat dulu ke DNS nih. Kita buat 8888 dan 4444. Kenapa kita buat dua? Ini untuk percobaan gitu ya. Jadi ICMP yang akan ya ICMP-nya ntar akan nah, terus jika sudah setting DNS, selanjutnya kita setting firewall NAT. Pastikan buat dua juga biar kedua-duanya terhubung. Jika sudah, kita akan membuat routingannya. Nah, jadi yang pertama, oh ya, sebelum itu kita ini di sini pakai file over ya. Jadi tuh mirip-mirip file over gitu, tapi bedanya ntar ada routing marknya gitu ya. Nah, ini routing mark. Ntar kita akan menggunakan ini. Oke. Jadi destination addressnya biarkan default saja juga nggak apa-apa. Default. Nah, habis itu kita masukkan gateway-nya 10 10 ngetrol 10 10 1 dan enter. Selanjutnya gateway 20 20 20.1. Oke. Sudah terbuat, sudah terbentuk. Setelah itu tidak cukup sampai di sini. Kan biasanya kan failover kan cukup sampai di sini aja gitu kan. Paling cuma ditambah di distance atau apa segala macam. Tapi jika ingin membuat jalurnya, jalur ICMP-nya, kita masuk ke ya firewall firewall manual. Di firewall manual ini kita klik add.
Di add kita masukkan pre-routing dengan protokol ICMP. Kita cari ICMP. Nah, ini dia ICMP. Dengan protokol ICMP dengan interface Ether 3 ya. Iya, dengan interface Ether 3. Interface Ether 3 yaitu interface yang menuju ke klien. Yaitu dimasukkan interface yang menuju ke klien ya. Habis itu setelah itu dengan jika sudah dengan action mark routing. Habis itu kita masukkan nama routing mark ICMP misalnya. Habis itu play dan oh, jadi ini sudah pernah digunakan. Maaf. Ada sedikit problem. Oke, harusnya bisa sekarang. Dan oh ya. Jadi problemnya tadi bukan out interface tapi in interface ya. Jadi itu masuk bukan keluar. Jadi itu kalau yang out interface itu dari klien langsung keluar, dari habis itu ke router. Nah, habis router keluar lagi, keluar dan keluar. Tapi ini malah masuk dan masuk gitu ya. Oke dan oke. Dan sudah terbentuk routing mark. Selanjutnya routing mark ini kita masukkan ke dalam, misalkan kita ingin memasukkan traffic ICMP khusus ke Telkom saja, Telkom saja juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kita masukkan new routing mark tadi ICMP dan apply dan oke. Dan nantinya yang tadinya yang satu AS dan yang satu aktif statik dan yang satu statik berubah menjadi aktif statik kedua-duanya. Soalnya kenapa? Kedua-duanya tergunakan gitu ya. Jadi yang satu digunakan untuk ICMP, yang satu lagi digunakan untuk alt traffic gitu ya. Oke, langsung saja kita uji coba. Jadi di kliennya menggunakan seperti biasa menggunakan 172.16.10.0 itu networknya. Jadi jika di router 172.16.10.1 berarti di laptop di komputer 172.16.10.2/24 dengan gateway 172.16.10.1. Oke. Dan sorry, lupa IP-nya ya. Satu lagi. Oke. 172.16.10. Nah, 172.16.10.2/24 172.16.10 dan 1 dan enter. Pada dasarnya router itu ada di pusat itu buat Apa yang terjadi? Microtik itu akan otomatis Ada sedikit problem. pasti Microtik itu akan mengaturkan ke unit Kita lihat di IP address. di mana tuh statik tuh berjalan seperti Oke. ya kayak kalian seperti nggak ada IP ya kayak gitu lah. Jadi Yo.
ada 3 lain. Jadi selain dari cash dan total 4. Yang total dari otak ini 4 itu dengan berbagai Kenapa tidak bisa? efek tapi sih beda-beda ya. Pertama adalah dari cash dulu ya. Oh ya. Jadi oke, saya ulang lagi. Jadi kita masukkan IP 172.16.10.224 172.16.10 Tapi itu berapa? Itu ada di titik satu dan enter. Nah, ini adalah bisa. Nah, setelah terbuat dan sekarang kita akan uji coba gitu ya. Uji coba berarti apakah itu berhasil atau tidak? Kita lihat saja. Misalkan ping 8888 gitu. Ini bukan ping 888. Trace. Oh ya, saya lupa. Trace 8888. Trace 888 min P1 dan enter. Seperti yang kalian lihat, jika kita trace 888, dia akan menggunakan 10.10.10.1. Dan apa yang terjadi jika kita trace 444? Coba kita coba. Nah, dan enter. Nah, tetap sama. Apa yang terjadi? Nah, jadi gini ya guys ya. Jadi oh ya, saya lupa. Jika trace 8888. Nah, oh ya. Jadi tidak perlu DNS 2 DNS ya, cukup 1 DNS saja gitu. Nah, jadi jika kita trace min P1 itu adalah protokol ICMP gitu ya. Dan pas di protokol ICMP-nya akan pergi ke 10.10.10.1. Tapi sedangkan kita trace 88 biasa itu tuh traffic lain gitu, traffic lain beda traffic gitu ya. Jadi ini all traffic gitu, keseluruhan. Jadi itu dia akan menggunakan 20.20.20. Jadi nggak perlu 2 DNS juga. Kalau 2 DNS nanti akan terjadi hal yang sama. Trace 4444 min P1 akan menggunakan 10.10.1. Sedangkan trace 44 biasa juga akan menggunakan 20.20.20.1. Sama aja sebenarnya keduanya. Ya, karena kita menggunakan 2 DNS jadi kesalahannya mohon dimaafkan. Oke. Saya akhiri saja. Cukup sekian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat, silakan dimanfaatkan. Jika ada kata yang salah, mohon dibuang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.